Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ainur Rasyid dari kelas 2B Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan kembali lagi mempresentasikan tentang pembentukan hukum Islam pada masa sahabat. Ya, langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yakni ada pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di sini Abu Bakar diangkat menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara atau khalifah pertama. Selama memerintah, ia disibukkan menumpas kaum murtad, nabi palsu, dan menumpas mereka yang enggan membayar zakat. Tidak banyak masalah hukum pada masa pemerintahan Abu Bakar. Alasannya, yang pertama, kehidupan para sahabat saat itu belum terlalu kompleks sehingga tidak banyak masalah yang timbul. Yang kedua, semangat keimanan dan keislaman pada waktu itu masih sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya pada masa sahabat Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, ia digantikan oleh tangan kanannya, yakni Umar bin Khattab. Dalam hal ijtihad, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan ijtihadnya yang sangat inovatif, yakni yang pertama jatuhnya talak 3 sekaligus dalam suatu majelis. Yang kedua, ghanimah, yakni harta rampasan perang. Pada masa Umar hanya dibagikan harta bergerak saja. Yang ketiga, ada perempuan yang menikah pada waktu iddah atau masa iddah, yakni 3 bulan atau 3 kali menstruasi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri terpisah dengan masjid. Pemikiran Utsman bin Affan sebagai berikut. Yang pertama, azan Jumat 2 kali. Alasan utamanya menggunakan 2 kali azan karena wilayah Islam yang semakin luas. Jadi 2 kali azan itu agar seluruh umat mendengarnya. Lalu yang kedua, istri tetap dapat warisan saat diceraikan suami yang sakit lalu meninggal, baik masih dalam masa iddah atau tidak. Yang ketiga, unta yang kabur pada masa Utsman dijual dan apabila pemiliknya datang maka uangnya itu diberikan. Jadi barang siapa memiliki unta dan unta itu dan dalam tanda kutip hilang, ya, itu jika dijual oleh yang menemukan lalu yang punya meminta kembali haknya, maka uang dari penjualan unta itu harus dikembalikan. Lalu masuk yang terakhir, ya, ini pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan setelah Utsman meninggal karena ditikam oleh pemberontak. Pada masa ini banyak terjadi perseteruan dengan keluarga Utsman yang dipimpin Muawiyah bin Sufyan, meskipun diakhiri dengan arbitrase. Adapun hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah iddah perempuan yang hamil ditinggal suaminya adalah waktu paling panjang antara 4 bulan atau 10 atau melahirkan. Yang kedua adalah mempermudah orang mempelajari Al-Quran dengan simbol baca berbentuk titik atas, samping atau di bawah huruf. Jadi maksudnya di sini simbol baca itu adalah titik-titik yang ada di Al-Quran dan harokat-harokatnya. Itu mempermudah orang untuk mempelajari Al-Quran. Ya, sekian pemaparan materi dari saya tentang pembentukan hukum Islam pada masa sahabat. Untuk kurangnya saya mohon maaf dan lebihnya tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.